lebah itu katanya sarangnya itu suhunya bisa stabil. Ketika di luar terlalu dingin, ya, dia akan mengepakkan sayap supaya toraksnya menjadi mengeluarkan panas. Nah itu kemudian dalam sarangnya menjadi hangat. Ketika di dalam sarang terlalu panas, lebah akan keluar mencari air. Airnya dibawa ke dalam sarang, kemudian dia mengepakkan sayap, kemudian air droplet of the water itu akan menurunkan suhu. Atau juga melakukan tindakan yang merubah struktur bumi, tapi yang itu adalah yang punya kapital, makanya dikeluarlah istilah kapitalosin, bukan antroposin, begitu kan ya. Jadi kapital. Manusia punya cita-cita, akibatnya disitulah bisa timbul konflik. Cita-citamu nggak sama cita-citaku, so what we do. Manusia kan punya wants itu tadi ya, kita sudah punya sesuatu kita ingin, tapi justru that intrinsic, menurut saya itu sifat intrinsik manusia ya, dan itu sebetulnya in a way oke, karena itulah yang kemudian memajukan peradaban. Tapi we have to know the limit itu tadi. Atau dalam bahasa Jawanya ya kembali, I always say this thing, sak madya itu. Halo, selamat datang para pemirsa podcast Bening. Selamat datang kembali di episode kali ini, dan hari ini kita ada di Boska ya Mbak ya? Tepat. Boska, oke. Jadi rekaman kali ini spesial sekali karena kita kedatangan teman-teman, atau Mbak Nana kedatangan kami gitu ya, kebalik-balik. Jadi saya perkenalkan, ada Mbak Nana, kemudian ada Yulia ya. Halo. Oke, jadi kita mau ngobrol nih ya. Mungkin mau bilang dulu sama pemirsa ini, what do these three have in common ya. Jadi kalau teman-teman podcast Bening mungkin sudah berapa kali ya kenal kami. Jadi saya ini entomologist, ecologist. Mbak Nana adalah astronomer, dan Yulia ini adalah anthropologist. So, what are the things that is in common antara kita bertiga, dan kenapa kita hari ini duduk bareng-bareng? Nah, untuk itu as time goes by, semoga teman-teman nanti akan menangkap gitu ya kenapa kita bareng-bareng hari ini. Nah, tapi mungkin kita sekarang mau ngobrol kita mulai dari satu keyword aja ya. Kita mulai dari keyword, dan dari satu keyword itu kemudian kita akan bisa flowing, mungkin itu dulu. Nah, jadi tadi sebelumnya kita udah ngobrol, udah persiapan, dan keyword yang kita sepakati adalah evolusi. Nah, jadi kita mulai dulu dengan evolusi dan apa arti evolusi bagi masing-masing kita. Mungkin kita mulai dari Mbak Nana dulu ya. Jadi evolusi apa nih Mbak Nana? Mulai dari saya. Terima kasih Mbak Dami, terima kasih Mbak Yulia. Berhubung saya dari astronomi, dari kosmologi, mungkin saya cerita apa yang kita pahami sampai dengan sekarang tentang semesta, alam semesta fisik ya. Alam atau semesta itu bisa banyak sekali, tapi marilah kita membatasi diri alam semesta fisik yang orang bisa akses menggunakan teleskop, berbagai jenis. Nampaknya semesta ini tidak statik. Dalam skala yang paling besar, kosmos ini nampaknya memuai. Dari sesuatu yang super kecil menjadi sesuatu yang super besar. Dalam waktu yang sekarang itu 13, hampir 14 miliar tahun begitu. Nah, di dalam selang waktu yang sangat panjang itu, bukan hanya kosmos mengembang, tapi juga tumbuh struktur di dalamnya. Nah, di dalam yang kita maksud dengan struktur itu mulai dari yang kecil, skala atomik begitu, sampai yang skala besar sekali, galaksi, bahkan gugusan galaksi. Jadi kalau kita hitung skala panjangnya,
itu order of magnitude yang kita bicarakan tuh bisa 50 kali lipat. Skala subatomik yang 10 pangkat minus 10 meter begitu, sampai yang skala gugus galaksi 10 pangkat 20-30 meter. Nah, jadi kebayang bahwa ada banyak sekali proses yang terjadi di dalamnya. Setiap skala pasti diperani oleh proses fisik yang berbeda begitu. Nah, jadi mungkin yang paling bisa atau menarik dan segera relevan dengan kita adalah bintang. Nah, jadi Observatorium Boskanya diamanahi untuk mengamati bintang semenjak dia dibangun ya 100 tahun yang lalu. Nah, bintang itu, matahari salah satunya, adalah entitas fisik yang tidak selamanya ada. Dia memulai diri dengan gas hidrogen, itu menghimpun diri secara gravitasional, kemudian menghimpun terus sampai kecil sampai padat, sampai dense ya, bukan padat dalam artian solid tapi dense, sampai temperaturnya naik tinggi sekali. Dan ketika temperaturnya sangat tinggi, dia bisa memulai reaksi inti. Reaksi pembentukan inti atom. Dari yang paling sederhana, atom hidrogen, inti hidrogen, sampai inti atom yang lebih berat. Helium, karbon, nitrogen, oksigen, sampai besi. Sampai besi? Sampai besi, inti besi. Inti atom besi. Nah, selama proses tersebut, bintangnya bersinar terus. Karena reaksi inti itu hasil sampingnya adalah foton, partikel cahaya. Jadi maka bintang bersinar. Ketika dia mulai reaksi intinya, bintang mulai bersinar. Nah, sepanjang bahan bakarnya itu masih cukup untuk reaksi inti berlangsung, bintangnya bersinar terus dan ukurannya kurang lebih stabil. Setelah itu dia mulai kehilangan sedikit demi sedikit bahan bakarnya, intinya juga sudah semakin kaya dengan berbagai elemen kimia, bukan lagi hidrogen elemen awalnya begitu, tapi sudah banyak karbon terutama. Itu dia akan mengakhiri mulai perlahan persiapan pensiun jadi bintang ya. Nah, bergantung masa awalnya, dia bisa hanya memupuskan bagian besar dari badannya, matahari diduga akan begitu. Tapi kalau masa awalnya besar sekali, dia mungkin meledak sebagai supernova. Nah, ketika dia memupuskan bahan yang dia sudah masak jutaan bahkan miliaran tahun itu tersebar jadinya ke ruang antar bintang. Nah, ruang antar bintang lalu yang tadinya sederhana sekali, itu lalu diperkaya oleh elemen-elemen kimia yang dimasak oleh inti bintang. Nah, jadi itu dari sisi bintangnya. Tapi ketika bintang itu baru mulai terbentuk, ada byproduct lain yang penting buat kita, yaitu sistem planet terbentuk juga. Jadi sistem planet adalah hasil samping. Jadi ekses dari nggak semua itu material itu terkumpul ke dalam bintang. Sebagian ada eksesnya terus jadi sistem planet, asteroid dan lain sebagainya. Nah, tata surya kita itu begitu, orang duga pembentukannya. Jadi kita memang belajar dari lihat planet-planet yang lain gimana, gitu juga enggak ya. Jadi itu tentunya bukan cerita yang sudah paten gitu ya. Sains kan tentatif, jadi kita masih terus-menerus perbaiki. Tapi dari sisi besar, evolusi skala besar seperti itu, bagaimana pembentukan bumi, planet-planet yang lain, dan kemudian dari situ calon-calon planet ini bisa mengalami proses yang berbeda satu dari yang lain. Yang satu kena tumbukan banyak, yang satu isinya gas, yang satu isinya benda padat seperti bumi, begitu kan ya. Nah, jadi pengalaman mekanisme fisik masing-masing calon planet tadi akan membuat tiap planet ini unik. Nah, keunikan ini yang kemudian memberikan
possibility yang berbeda untuk planet ini nanti akan berlanjut seperti apa. Oke. Nah, bumi rupanya cukup terlindung, ada atmosfer yang melindunginya dari ancaman energi yang sangat tinggi dari luar, tumbukan benda-benda meteor dan lain sebagainya, kan karena ada atmosfer, dia sebagian besar habis terbakar. Jadi apa yang ada di bumi itu praktis terlindung. Nah, perlindungan ini yang ternyata kondusif untuk sesuatu tumbuh dan develop di dalamnya. Salah satunya mungkin yang nantinya akan jadi makhluk hidup. Oke, nah ini pas banget nih. Jadi aku lanjutin ya sebelum aku lempar ke Yulia. Justru pas banget. Jadi Mbak Nana udah mulai tadi dengan bagaimana lahirnya bumi gitu. Nah sekarang kita ngomong tentang bumi. Evolusi dari kacamata saya, seorang biologis ya yang melihat bumi. Saya akan mulai tadi foton ya. Jadi di bumi ini yang bisa menangkap cahaya, energi itu, kemudian mengubahnya menjadi biomasa yang lain-lain itu kan tumbuhan ya. Karena dia mengandung klorofil, dia bisa menangkap energi matahari dan dia konversi dari energi matahari kemudian dia menjadi ya biomasa tubuh itu sendiri jadi karbohidrat lah ya. Kita menangkap ada di bumi ini ada CO2, ada H2O, kena cahaya matahari oleh klorofil dirubah menjadi karbohidrat. Nah, jadi evolusi dari kacamata biologi itu adalah bagaimana ketika awalnya dulu belum ada apa-apa, kemudian lahirlah, terbentuklah, terciptalah single cell, ya. Kemudian akhirnya sekarang kita ada kompleksitas seperti ini ya. Jadi evolusi itu adalah sebuah proses perubahan yang memakan waktu jutaan tahun juga, ya. Dan dalam proses jutaan tahun itu tercipta organisme yang beraneka ragam yang menurut Darwin terciptanya itu karena proses seleksi alam dengan adanya kompetisi ya. Jadi adanya kompetisi antar individu itu akan menyebabkan terjadinya spesialisasi. Ada spesies-spesies yang bermunculan, yang biasanya sangat terkenal itu Darwin Finch ya. Jadi Darwin dulu ke Galapagos, terus dia ngelihat ini kan pulau terisolasi, tapi kok burungnya beraneka ragam. Kemudian dia melihat bahwa oh ini dulu tadinya ada satu jenis burung, tapi kemudian karena kompetisi di antara mereka mungkin terlalu tinggi sehingga mereka terspesialisasi. Ada yang akhirnya hanya makan biji-bijian, ada yang makan serangga, ada yang makan apa. Jadi paruhnya kemudian menyesuaikan diri dengan makanannya, begitulah. Nah, itu adalah evolusi dari kacamata biologi. Nah, fast forward ya, kalau kita lihat dari dunia lain itu tadi yang yang burung ya. Kalau kita lihat dari kehidupan yang lain, yang serangga misalnya, kompetisi itu juga selalu dikatakan sebagai kekuatan ya, kekuatan yang pendorong sehingga terciptanya spesiasi ini. Tapi kemudian kalau kita lihat lebah ya. Dalam dunia serangga itu ada ada dua ordo sebetulnya yang hidupnya sosial. Serangga itu dia selalu hidupnya individualis, ya. Kecuali dua ordo yaitu rayap dan lebah. Ya. Nah kemudian waktu itu Darwin bertanya kenapa ya kok lebah itu kok hidupnya berkolaborasi. Dia tidak hidup berkompetisi sesama individu, tapi dia justru satu sarang itu kan ratu yang kemudian punya anak-anak dan anaknya tuh kemudian membantu ibunya ratu untuk punya anak-anak yang lain. Jadi anak-anaknya ini tidak bereproduksi tapi rame-rame membantu ibunya. Nah jadi ketika Darwin menemukan serangga sosial ini ada pertanyaan besar gitu. Kenapa ya kok mereka mau rame-rame berkolaborasi? Pertanyaan besar yang salah satu jawabannya kemudian adalah ketika mereka saling tolong menolong itu mereka menjadi sebuah kekuatan luar biasa gitu yang mendorong mereka untuk bisa hidup sustainable ya. Jadi
lebah itu katanya sarangnya itu suhunya bisa stabil. Ketika di luar terlalu dingin, ya, dia akan mengepakkan sayap supaya toraksnya menjadi mengeluarkan panas. Nah itu kemudian dalam sarangnya menjadi hangat. Ketika di dalam sarang terlalu panas, lebah akan keluar mencari air. Airnya dibawa ke dalam sarang, kemudian dia mengepakkan sayap, kemudian air droplet of the water itu akan menurunkan suhu. Ya, jadi kerjasama seperti ini menyebabkan mereka kemudian bisa sustain, bisa hidup bareng-bareng, sehingga lebah itu kemudian ada yang menyebut sebagai superorganism. They act as one big organism. So itu adalah evolusi di mata biologis. Jadi menarik tadi kita mendengar dari fisika, kemudian kosmos, kemudian sekarang kita ke biologi. Nah, sekarang kalau aku lempar nih, antropologis manusia. Ini kok manusia malah sebaliknya ya. Udah denger ungkapan uraiannya Mbak Nana tadi belajar ya bahwa kita belajar bahwa bicara masalah evolusi dikaitkan dengan keterkaitan sistem secara lebih luas. Kemudian tadi belajar dari Mbak Nana juga ada ada uncertainty di situ ya. Misalnya tidak semua bintang juga supernova gitu ya. Jadi belajar uncertainty dan kompleksitas dari Mbak Nana. Terus Mbak Nami bilang ya harus ini, tidak boleh kompetisi, yang bagus itu kolaborasi. Tapi manusia kayaknya melakukan sebaliknya. Tapi kompetisi itu kan ada resource ya yang kalau manusia dicari. Nah, kalau dari manusia justru kalau lihat kita dari evolusinya ya. Saya tidak bicara masalah biologinya, tapi apa yang kita lakukan misalnya upaya kita untuk mencapai yang kita definisikan sebagai kualitas hidup yang baik lah misalnya begitu ya. Nah, kualitas hidup yang baik itu seperti apa? Kita lihat kalau dari kacamata evolusi, dari jenis mata pencaharian misalnya, hunter gatherer dan lain sebagainya. Kemudian di kota-kota kan sangat evolusionis gitu ya. Tapi kemudian ada sumber daya timbullah ini kompetisi dan bagaimana kita juga melakukan upaya untuk yang kita pandang sebagai kualitas hidup yang baik. Kita tidak sadar bahwa kita juga mengkonsumsi banyak dan kemudian ada yang memakan korban ya biaya sosial dan biaya alamnya itu. Karena kita untuk mencapai apa yang kita pandang sebagai kualitas hidup yang baik begitu. Dan yang kita lakukan ternyata kita merubah struktur bumi kan, yang disebut dengan definisi dari progres atau kemajuan itu kan. Nah, balik lagi sekarang kayaknya kalau misalnya kita lihat antroposin itu kan, istilah antroposin juga banyak yang menggugat ya. Sebetulnya nggak semua kok manusia seperti itu kok untuk mencapai kualitas hidup yang baik, tetapi yang mencapai kualitas hidup yang baik itu yang punya sumber daya yang lebih besar atau juga melakukan tindakan yang merubah struktur bumi, tapi yang itu adalah yang punya kapital. Makanya keluarlah istilah kapitalosin, bukan antroposin begitu kan ya. Jadi kapitalosin gitu. Dan dalam kapitalosin ini muncullah ya seperti misalnya komodifikasi begitu ya, dalam atribut-atribut yang disebut dengan resiko yang modernitas itu ada komodifikasi, ada individualisasi gitu. Kita kayaknya makin jauh dari yang tadi diceritain lebah gitu. Kita nggak seperti itu, nggak kolaboratif ya, karena sense of competition gitu. Terus sekarang pertanyaannya, kita menjauh dari ini ya, dari pelajaran dari kosmos dan juga alam gitu. Kita makin jauh dengan biaya yang makin tinggi. Apa dampaknya ya kalau kita seperti itu ya? Dampaknya ya lingkungan makin rusak ya. Lingkungan makin rusak, ujung-ujungnya nanti sustainability Earth itself sedang sangat di-challenge. Karena kan itu lihat dari kacamata evolusi ya gitu. Evolusi tapi kemudian juga digerakkan kalau dalam dari kacamata saya tuh melihat bagaimana ide-ide yang sebut dengan kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang baik tapi digerakkan oleh nilai-nilai yang
sama sekali sepertinya contoh kalau dari Mbak Nana tadi saya belajar tentang uncertainty ya. Tapi kita tuh sangat yakin bahwa misalnya growth itu certain. Itu bahwa ada titik yang memang tidak ada gitu, growth itu tidak terbatas, unlimited gitu loh growth ya. itu ya. Growth. Jadi kita tidak bisa belajar yang namanya uncertainty itu begitu. Ya, manusia tuh nggak suka dengan uncertainty. I think, I don't know, am I wrong? Tapi saya rasa manusia itu kepengen segala sesuatu certain that, oke, aku tahun sekian aku akan lulus, tahun sekian aku akan punya rumah, tahun sekian aku akan do this, do that. Jadi we are so used, we want to be certain about the trajectory of our life gitu. Padahal ternyata kehidupan itu there are so many uncertainty. Jadi mungkin kita perlu lebih bisa menerima uncertainty sebagai bagian dari hidup. Ya, padahal laporannya UNDP juga 2 laporan terakhir itu menunjukkan bahwa dunia kita tuh makin uncertain. Ya, uncertainty itu ya kalau di fisika ada beberapa penyebabnya. Nomor 1 ada sesuatu yang memang intrinsik. Jadi kita ada di level kuantum ada uncertainty yang memang tidak bisa kita apa-apakan begitu. Jadi Misalnya apa, Mbak? ada namanya Heisenberg uncertainty. Jadi karena nggak ada yang betul-betul diam begitu ya. Dan ketika kita bilang partikel seperti foton atau elektron atau apa di dalam realm yang sangat kecil, sangat mikro di kuantum, dia bukan partikel, dia lebih seperti gelombang gitu ya. Okay. Jadi they wiggle. Jadi sulit sekali untuk tahu posisinya mereka tuh di mana gitu. Tapi kalau saya pas pegang dia gitu misalnya dalam tentu metaforik ya. Jadi saya bisa tahu posisinya, tapi saya nggak tahu kecepatannya. Tapi di lain pihak kalau saya punya cara untuk ukur kecepatannya, saya nggak tahu posisinya. Jadi itu uncertainty yang sangat intrinsik di dalam level kuantum. Di dunia yang makro yang kita lebih terbiasa, bukan seperti itu uncertainty yang kita hadapi, tapi uncertainty yang datang dari kompleksitas. Jadi semakin rumit relasi-relasi yang ada antar parameter yang mendeskripsikan, katakan cuaca begitu. Ini udah mendung kayak begini, tapi saya juga rasa ada matahari gitu. Jadi kalau mungkin hujannya mungkin nggak dalam waktu dekat. Tapi saya bisa bilang itu kan karena pengalaman ya, bukan karena saya menghitung betul. Tapi kalau misalnya saya diminta hitung yang benar dong, kalau hujan jam berapa hujannya dan di mana persisnya. Nah begitu akan ada banyak parameter yang masuk, ada angin, ada kecepatan, ada arah anginnya begitu kan, tekanan dan lain-lain, temperatur dan lain-lain. Dan masing-masingnya itu berelasi secara tidak linear. Akibatnya hanya dengan memperhatikan persamaan matematiknya aja itu sulit banget. Sebagai gambaran cepat saja ya, ya beberapa tahun yang lalu kemampuan komputasi yang ada pada saat itu memprediksi cuaca dengan sangat akurat di suatu lokasi yang katakan kecil hanya mungkin 10 km persegi begitu. Itu makan waktu komputernya mesti kerja 3 hari. Bayangkan bahwa untuk evolusi bintang yang tadi saya ceritain, satu bintang itu si mesin komputer ini mesti kerja kayak sebulan. Wow. Padahal itu si bintang umurnya miliaran tahun dan kita nggak perlu kan tahu dia kapan meledak buru-buru amat kan enggak ya. Tapi kan cuaca kan akan membantu kita kalau kita mau ambil keputusan besok saya mau ngapain gitu ya, saya mau ke sana naik sepeda atau mau naik mobil gitu kan, saya mau tahu hujan atau enggak. Itu komputernya butuh 3 hari. Nah jadi sekarang komputer power sudah jauh lebih canggih ya, jadi bisa jauh lebih cepat, tapi degree of non-linearity tadi itu sedemikian tinggi, jadi selalu ada uncertainty. Nah perkaranya adalah gimana kita bisa hidup tadi ya di dalam keterbatasan ketidakpastian tadi, sebab gimana pun juga nggak tahu nih
Mbak Yulia sepakat nggak? Peradaban itu bisa maju precisely karena manusia bisa memprediksi. Peradaban bisa maju itu karena manusia bisa Memprediksi. memprediksi. Sampai batas tertentu ya. Jadi dia kapan mau, jadi misalnya dia nanam nih, nanam, keluar beras lumayan. Tapi dia pada saat itu belum tahu berapa lama nih antara nanam sampai panen gitu. Bahkan kapan musim hujan, kapan musiman gitu ya. Tapi sampai nah dia kan nggak, petani itu kan nggak berhitung dengan angka-angka, nggak pakai komputer, tapi pengalaman kan, pengalaman mengobservasi yang ratusan tahun membuat mereka lihat pola. Nah ini pola kata ini kuncinya nih keluar nih. pola yang dan nah untuk lihat pola itu sesuatu yang bisa berubah gitu, tapi tetap mengikuti suatu pola kan boleh ya. Untuk melihat perubahan, jadi ini boleh kembali lagi ke astronomi. Gunanya ngelihat langit itu adalah perubahan langit, perubahan bintang-bintang itu jauh lebih lambat daripada perubahan yang sifatnya kebumian. Jadi mereka bisa punya referensi. Kalau si rasi bintang itu lagi muncul jam segini dengan ketinggian segitu, maka sebentar lagi musim hujan. Jadi kan orang punya kalender musim ya, Pranoto Mongso dari Jawa kan salah satu itu. Jadi petani itu bisa lihat, dia pegang bulir beras di tangannya. Jadi dia lihat salah satu bintang. Masih tinggi nih bintangnya, jatuh kan berasnya. Tapi kalau misalnya bintangnya pada jam yang sama, berapa minggu kemudian sudah rendah, masih nggak jatuh, berasnya nggak jatuh. Sudah saatnya menyemai. Sebentar lagi musim hujan. Nah, jadi korelasi itu yang orang punyai, yang tadi polanya cukup rapi. Oke, ada uncertainty. Mungkin hujannya telat 2 minggu, 3 minggu. Tapi akan hujan dalam waktu sebulan ke depan dan akan musim hujan sampai 6 bulan berikutnya begitu. Jadi ada uncertainty yang mereka bisa toleransi sampai tidak perlu gagal panen begitu. Kalaupun ada gagal panen biasanya lebih karena yang lain, musim panas yang berkepanjangan karena misalnya ada gunung meletus sebelah mana, debu kayak gitu-gitu ya. Atau karena perubahan iklim. Nah sekarang itu atau yang dulu kan hama begitu ya. Nah sekarang perubahan iklim itu bukan uncertainty tetapi shift. Tadinya udah mestinya udah musim hujan tapi kok belum, atau kok hujan terus setahun ini begitu ya. Atau di tempat-tempat tertentu seperti di Amerika ada banyak sekali hurricane, lebih banyak daripada biasanya. Jadi mungkin seperti itu. Sampai batas tertentu orang bisa toleransi ketidakpastian. Tapi aku jadi penasaran ingin nanya Yulia nih. Jadi kalau dilihat setelah mendengarkan Mbak Nana ya, apakah berarti manusia itu telah mengubah trajectory of evolution ya? Ya kan tadi katanya biasanya apa tadi yang ini udah mulai bisa nanam. Nah sekarang karena perubahan iklim, perubahan iklim itu kan manusia ya yang menyebabkan. Nah itu itu dia. Tadi kan kalau kita bicara masalah progres ya, kalau misalnya evolusi in terms of evolutionary thinking, kan ada evolutionary thinking, ada regenerative thinking gitu, beda lagi ya. Kalau evolutionary thinking lebih kedekat kepada degenerative culture. Kalau degenerative culture itu berarti dia sangat teknis dan sangat linear pola pikirnya begitu. Jadi dari A maka B. Itu kan berarti dia sangat teknis gitu yang kita bicara sebelumnya ya. Memang dalam evolutionary thinking itu dia bisa memprediksi tadi seperti yang Mbak Nana bilang gitu. Sesuatu yang sifatnya teknis bisa. Karena tadi berpengalaman misalnya ya. Kalau misalnya kompleksitasnya bisa lebih bisa dianalisis gitu. Kita bisa berdasarkan pengalaman saya, jika saya menanam pada saat ini itu kan experience based knowledge gitu. Dia membaca pola. Sebetulnya kan gitu. Tapi bisa tertangkap. Tapi kalau ketika itu makin kompleks dan kompleksitasnya makin banyak, nah itu diperlukan juga pola pikir yang
di luar yang degeneratif itu atau yang linear itu, yaitu regeneratif. Kalau regenerative culture itu dia membaca pola, gitu. Jadi pola dan membacanya secara holistik, tidak satu lokus aja begitu. Jadi dia akan melihat ketika akan tanam ini dia akan melihat kompleksitasnya tadi yang Mbak Nana udah bilang angin ini, tapi mungkin sekarang kan kompleksitasnya makin banyak nih gitu. Jadi pola pikir regeneratif atau regenerative culture itu yang dibutuhkan sekarang. Nah, sialnya pola hidup kita masih linear gitu. Jadi linear dan kan kalau regenerative culture itu yang dibutuhkan adalah refleksivitas gitu. Jadi ketika solusi terus kemudian juga memberikan ruang kepada emergent property untuk tumbuh kan. Tetapi ketika enabling environment-nya tidak menyediakan ruang untuk emerging properties, bahwa itu sudah absolut gitu ya. Jadi ini sudah absolut, maka ya itu yang menyebabkan ilusi-ilusi kita sekarang, misalnya kayak modernity growth itu unlimited gitu, dan kemudian solusi-solusi itu solusi tunggal itu kan karena kita berpikirnya tuh tidak refleksif gitu, tidak membiarkan ada ruang untuk enabling environment ini, tidak memberikan ruang untuk emerging properties untuk tumbuh gitu. Itu sih. Jadi karena kita bertolak ya, kalau misalnya bertolak dari jadi apa ya namanya, mundur ke belakang ya dalam tata pola pemikiran dan durasi waktu gitu. Tadi Mbak Nana cerita itu butuh waktu yang lama sekali kan. Terus tadi juga dari evolusi ini ya dari alam gitu juga butuh lama sekali. Sedangkan durasi kita berpikir itu makin pendek ya. Iya. Dan kalau dilihat dalam durasi waktu ini tadi ya. Jadi jutaan tahun, evolusi juga. Bumi ini umurnya berapa sih? 4,5 miliar. 4,6 miliar. Dan Homo sapiens itu tadi 200.000 tahun. Kita sudah ada tuh 250.000 tahun. Dalam waktu 250.000 tahun kita telah mengubah yang miliaran itu dengan perubahan iklim, climate change. Kita soalnya bisa antroposen itu kan dari baru sedikit ya zaman manusia itu ya, dibanding dengan lapisan sebelumnya begitu. Tapi Jadi, sudah banyak sekali. Jadi luar biasa gitu loh, the power of human itu luar biasa. Gitu. Ketika kita tadi bicara tentang alam ya, bagaimana alam berevolusi, itu kan dengan sendirinya alami ya, kosmos, bumi. Ya, tapi kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini perubahan luar biasa yang dilakukan oleh manusia karena kemampuan kita generating technology. Yang lagi-lagi di belakang teknologi itu ada manusia. Jadi kayaknya manusianya ini yang perlu tahu diri gitulah ya. Nah sehingga tadi regeneratif menjadi penting, terus reflektif. Itu kan sebetulnya peradaban kan kita inginnya mempunyai manusia-manusia yang mempunyai kemampuan untuk bisa reflektif, regenerative thinking yang sekarang mungkin membaca pola seperti yang tadi Mbak sebutkan. Membaca pola dan menyediakan waktu untuk alam tuh. Alam kan punya cara untuk pemulihan ya, homeostasis ya. Tapi dinamik hidup manusia itu demikian cepat sehingga alam nggak sempat memulihkan diri. Nah, I like that. Kehidupan manusia cepat sekali sehingga alam tidak sempat memulihkan diri. Iya. Wow. Jadi kalau gitu intinya manusia ya Mbak Nana ya? lagi ke aku, bagian manusia. Intinya manusia Mbak ya? Ya gini, saya ngelihatnya beginilah. Manusia itu yang dianugerahi banyak sekali ya. Artinya dia sebagai makhluk biologis yang juga dianugerahi kemampuan berpikir dan kemampuan untuk berubah untuk menjadi lebih baik gitu. Dan itu unik rasanya di antara makhluk hidup yang lain. Dan untuk bisa lebih baik itu dia berencana jadinya kan. Nah berencana untuk sesuatu yang gak sama.
hewan-hewan predator itu berencana juga ya. Teman-temannya Mbak Dami tadi para Dia lebah berencana, betul. berencana kan ya. Berencana. Tapi yang direncanain mah gitu-gitu aja. Musim panas, oke, keluar cari air, balik lagi ke dalam gitu ya. Tapi nggak ada misalnya, saya pengen ada kerjasama tuh sama lebah yang di pohon sana gitu, atau apa, kan enggak ya. Nah, manusia tuh ada Instinktif gitu ya. iya, ada Mereka, sesuatu yang membuat dia entah apa, tapi dia mau lebih maju, mau lebih maju, mau lebih maju. Nah itu yang, dan dia punya capability untuk itu. Jadi di sisi yang lain jadinya dia mesti bukan hanya menjadi apa, apa khalifah, tapi juga khalifah dalam artian menguasai, tapi juga yang paling tahu merawat ya. Iya. Karena dia yang paling Stewards. capable. Iya, kita paling mampu merawat. Harusnya. seharusnya. Harusnya. Idealismenya. Tapi tadi on the way ke sini saya dengerin podcastnya Simon Sinek dengan Trevor Noah ya. Trevor Noah. Terus Trevor bilang iya sebetulnya kan semua itu berubah ketika Hawa memberikan apel ke Adam gitu ya. Kemudian Adam memakan apel itu ya udah ketika itu kemudian people have choices. Ya, jadi dulu mungkin ya ketika masih di surga gitu kita nggak boleh makan apple itu, we don't have that knowledge ya, we don't have, kita nggak punya choice. Tapi begitu kita makan apel itu sekarang kita punya choice and we can do whatever we want for this world, either mau bagus apa tidak gitu. Nah jadi choices yang Disparity kembali ini ya. sekarang masuk nih. Disparity. Choices and responsibility, they have to go together. Huh? Iya. Itu dia. Choices and responsibility, dan ternyata ada disparity antar manusia, antar individu. Ya. Jadi gimana nih? Ini masuk ke disparitas ya. Kalau misalnya tadi misalnya choices atau pilihan ya. Tapi ada juga yang orang yang tidak membuatkan pilihan untuk dirinya dan tidak menyediakan ruang untuk orang lain untuk memilih. Artinya misalnya ketika tadi misalnya kita ngobrol masalah kapitalosin. Berarti yang mengarahkan apa yang disebut dengan konsep kualitas hidup yang baik atau tanda kutip kemajuan adalah orang yang punya kapital itu dan mereka yang punya agenda. Dan dalam hal ini dia memberikan pilihan untuk dirinya tapi tidak memberikan pilihan yang begitu banyak karena ada disparitas dalam relasi kuasa, termasuk seperti itu kan. Nah ini mungkin yang tidak ada dalam dunia yang lain ya. Dunia manusia ini jelas banget gitu, exercising powernya begitu. Nah, itu. Oke, jadi kita sebenarnya tinggal punya sedikit waktu lagi. Nah, jadi ini buat apa nih? Jadi dari ngobrol-ngobrol tadi dari evolusi, kita sekarang sudah mencapai disparitas dan manusia itu mempunyai apa ya kekuasaan yang luar biasa. Mbak Nana, your afterthought after? Aduh, saya selalu berpikir bahwa anugerah untuk memilih itu datang dengan tanggung jawab ya, memerlukan kebijaksanaan. Tadi kita ngomong tentang evolusi alam sampai dengan evolusi makhluk hidup yang ya katakan lebih sederhana daripada kita. Mereka nggak ada motivasi kecuali apalagi alam. Emangnya mau jadi bintang tuh cita-cita. Kamu cita-citanya apa? Enggak, saya pengen jadi bintang besar, jadi bintang kecil kan enggak ya. Nah, tapi manusia punya cita-cita. Akibatnya disitulah bisa timbul konflik. Cita-citamu nggak sama cita-citaku, so what we do. Nah, jadi kalau saya mungkin itu, Madami. Oke. Tuh. Yulia? Betul sekali, ini nanti untuk diskusi yang berikutnya begitu ya. Karena betul kalau dikaitkan lagi dengan tadi perubahan struktur bumi yang diakibatkan oleh karena kita terus mengejar apa yang kita pikir sebagai kualitas hidup yang baik, itu kan juga digerakkan oleh aspirasi kita begitu. Tapi apakah aspirasi kita itu selaras dengan aspirasi kebanyakan begitu inklusif, ataukah aspirasi kita selaras juga dengan semesta? Nah itu jadi pertanyaan kan gitu. Nah bagaimana kita bisa mengenali bahwa aspirasi tertentu bisa mengarahkan kepada kualitas hidup yang baik bukan hanya bagi kita saja tapi bagi
seluruhnya begitu. Karena kalau dilihat tadi kapitalosin berarti hanya tertentu saja yang mengarahkan proses peradaban selama ini, tetapi juga yang menyebabkan kita berada di jurang peradaban ini juga sama juga dengan kapital itu tadi. Misalnya tadi the limits of growth itu sebutkan hyperconsumption sebagai salah satu penyebab sebetulnya, bukan overpopulationnya. Itu berarti unsur manusia lagi kalau kita bicara masalah hyperconsumption kan begitu. Jadi bicara masalah kapitalosin, hyperconsumption, kayaknya kita masih tidak belajar ya dengan baik ya dari semesta dan dari alam ya gitu. Kalau saya mikirnya gini, memang manusia kan punya wants itu tadi ya. Kita sudah punya sesuatu kita ingin memiliki, tapi justru that intrinsic, menurut saya itu sifat intrinsik manusia ya. Dan itu sebetulnya in a way karena itulah yang kemudian memajukan peradaban. Tapi we have to know the limit itu tadi. Atau dalam bahasa Jawanya ya kembali, I always say this thing, sak madyo itu. We know when we need to stop. Nah, mungkin yang penting adalah bagaimana kita sebagai society bisa menyepakati itu bersama-sama. Ayo kita berhenti di sini yuk. Growth kita tahun ini 5% aja ya, nggak usah 8%. Hint. Misalnya what type of growth juga ya. What type of growth gitu ya. Tapi ya maybe that's the struggle of us as a human society ya. The struggles of society to find that balance and finding our place in the world and keep it safe for everyone. Struggles. Saya dapat limit juga ya. Oke, anyway, semoga ini terima kasih banget Mbak Nana, Yulia, ngobrolnya asik banget. Para pemirsa, semoga tadi tidak terlalu dark ya diskusi kita, enggak sama sekali enggak ya, because kita kepengen diskusi-diskusi yang dilakukan di Bening ini sebetulnya membuat para pemirsa menjadi berpikir, kemudian bersama-sama mencapai keheningan. Dan ketika kita hening, kita bisa reflektif terhadap who we are. Tujuannya sudah sederhana sih seperti itu. Jadi terima kasih kembali kepada teman-teman sahabatku Yulia dan Nana. Dan makasih pada kru semuanya, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.